Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya nggak masuk ya? Masuk suara saya? Baik. Nah, Kalau Ustaz. tidak ada yang menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawat al karimat, kita lanjutkan materi muwasil ad-dars. Nahnu tawaqafna 'inda hadzal hadd an-nahwu al-wadih al-juz' ats-tsani, pelajaran nahwu jilid 2. Baru juga share pembelian bukunya kalau ingin membeli. Termasuk di sini kita sekaligus mengkoreksi yang ada di buku versi terjemah. Seperti yang kemarin misalnya di latihan i'rab ya. Latihan i'rab ada salah. Apa salahnya? Di yang nomor 2 kemarin di versi yang terjemah tertulis muqbilin, seharusnya muqbilun. Jadi kita sekaligus belajar sekaligus mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang cukup banyak bermunculan di dalam kitab ini. Kitab yang versi terjemah, yang sayangnya sudah terjual mungkin sampai ribuan buku ya. Dicetak, dipakai di Indonesia, kalau orang cuma baca sendiri ya salah ya, nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah, dianggap semua yang ada di kitabnya benar. Nah, kita masuk pada pertemuan tentang alamatut ta'nits fil af'al. Tanda-tanda mu'annas. At-ta'nits di sini yang dimaksud adalah tanda-tanda sesuatu tadi berstatus mu'annas. Mu'annas artinya adalah perempuan sebagai gender. Fil af'al, ciri-ciri perempuan pada kata kerja. Nampak saja, pendek sekali materi kita kali ini, tidak banyak. Silakan ada yang mau mencoba membacakan contohnya, nomor 1 sampai 4, silakan. Ya, Khairun Nisa, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Faridin rajulun fadilun. Kok Abu Faridin? Kedua, Amsilah, dicontoh. Tidak ada bukunya. Khairun Nisa tidak punya buku. Dicontoh nomor 1. apa Ustaz? Ada bukunya atau tidak? Maaf ya Ustaz. Ya, dibaca yang di layar. Ada di layar? Kelihatan? Al-amsilah. Yang lain, ada yang siap membaca? Dibaca saja. Nomor 1 sampai 4. Ya, Nain Solin dibaca. La'ibat Fatimatu. Terus, nomor 2. Labisat Zainabu Ats-Tsawraba. Bukan, itu salah ya. Di versi terjemah tulisannya Ats-Tsawaba. Seharusnya gimana? Ats-Tsawba. Ini salah. Tidak ada alif, wawunya disukunkan. Kalau Ats-Tsawab artinya pahala. Itu harusnya Ats-Tsawba. Lanjut, nomor 3. Da'abat Hirratun Auladaha. Ya, hamzahnya hamzah qata'. Lanjut, akalat. Akalat Fa'ratun Zubadan. Ya, akalat fa'ratun. Bukan zabdan ini harusnya. Zubdan. Saya sarankan punya bukunya semuanya ya, kalau bisa membeli. Untuk harganya juga termasuk terjangkau sekali, hanya Rp20.000 ya. Akan terpakai. Saya bilang kita mungkin pertemuan masih sampai 15 kali lagi atau kira-kira insya Allah ya. Jadi disarankan agar punya bukunya. Kalau nggak punya, misalnya ada PDF yang versi Arabnya saja, pakai itu nggak apa-apa. Yang penting ada dulu sambil megang catatan, megang buku tulis. Ada sesuatu yang dicatat, ada yang dipelajari. Kemudian kita lanjutkan, barusan contoh-contoh ini apa maksudnya? Nanti akan ketahuan. Setelah ini, oh nomor 5 lupa. Nomor 5, ini sampai 5 ya. Apa bacanya itu? Arda'at syatun. Bukan hamalan, seharusnya apa? Hamlan. Mimnya oh di situ mimnya difathahkan ya. Berarti ada 2 versi mungkin ya.
Biasanya juga mimnya di situ tidak pakai fathah tapi pakai sukun haml. Allah ini sambil saya cek nanti di kamus ya. Kita lanjut nomor 6 sampai nomor 6 berarti ini bukan sampai nomor 5 saja. Siapa tadi yang membaca? Solin dibaca. Nomor 6 sa'adat Sa'adat fatatun ummaha. ya, sa'adat fatatun ummaha. Betul. Ini sambil saya cek untuk arti daripada kok arti apa? Bentuk masdar dari kata hamala. Setahu saya biasanya mimnya disukunkan gitu ya, hamil. Ya, yang benar pakai sukun ya, hamlan bukan hamalan. Cuman sayangnya di sini yang versi Arabnya pun menggunakan fathah pada huruf mim. Bisa dilihat di nomor 5 itu ya. Kalau saya cek di kamus seharusnya pakai sukun persis seperti yang tadi saya sebutkan. Mimnya disukunkan hamlan. Baik, di sini hanya ada 2 kelompok contoh. Contoh berikutnya, nomor 1 sampai 6, siapa yang baca? Ikhwan dan akhwat ya. Bukhari, silakan Bukhari. Nomor 1. Ya, Bukhari, dinyalakan mic-nya. Kalau tidak ada, kita ganti yang lain selain Bukhari. Ikhwan, siapa yang siap? Ini semakin hari semakin berkurang ya, hadir, tidak masalah ya. Saya selalu tekankan bahwa saya tidak peduli dengan jumlah. Mau videonya yang nonton cuma 1 orang, ya rekamannya yang ikut pelajaran saya cuma 1 orang, saya tidak pernah peduli. Saya akan tetap mengajar, karena saya memang dari dulu juga pernah mengisi kelas yang hadir cuma 1 orang, 2 orang, tidak masalah. Saya tetap mengajar, karena saya tidak peduli dengan jumlahnya. Jadi kalau antum merasa tidak bermanfaat pelajarannya, tidak perlu hadir, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali bagi saya. Tapi bagi mereka yang istiqomah sampai khatam kitab, mengikuti dari awal sampai akhir, dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih, insyaallah ta'ala. Selain daripada barakah majelis ilmu, yang sudah dijanjikan dalam hadis-hadis Rasul SAW. Ya, Muhammad Iqbal, coba dibaca. Tal'abu. Muhammad Iqbal. Dibaca saja, cuman membaca. Baik, yang ikhwan ini tidak ada yang ini ya. Tidak sesemangat dulu di awal-awal. Baik, silakan. Tal'abu. Tal'abu Fatimatu. Talbasu Zainabu Thawba. Thawba. Ini salah ya, bukan thawaba. Tadi sudah kita koreksi. Terus. Tuda'ibu. Ya, dibaca. Tuda'ibu. Iratun awladaha. Terus. Ta'kulu fa'ratun zubdan. Terus. Turdi'u syatun hamlan. Tusa'idu fatatun ummaha. Baik. Antum kalau perhatikan di contoh tadi nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan nomor 2, 3 dengan nomor 3, semuanya memiliki makna yang berdekatan, hanya berbeda sedikit yaitu pada waktu terjadinya kata kerja. Atau yang antum sudah pelajari, yang satunya fi'il apa? Ada 2 jenis fi'il di sini, di 2 kelompok barusan. Mudhari madi. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Yang mana saja? Perhatikan berikut ini, yang fi'il madi yang warna kuning. La'ibat, labisat, lalu apa? Ta'abat, lalu apa? Akalat, arda'at, kemudian apa? Sa'adat. Ya, kemudian sa'adat. Lalu yang fi'il mudhari di sebelah kiri kita tandai warna biru semua. Tal'abu, talbasu, tuda'ibu, ta'kulu, turdi'u, tusa'idu. Baik. Di dalam ilmu nahwu tidak dipelajari bagaimana cara membuat fi'il madhi dan bagaimana cara membuat fi'il mudhari. Tidak dipelajari di ilmu nahwu. Kenapa? Karena ini bukan pembahasan ilmu nahwu. Cara membuat kata. Saya ulangi lagi ya. Cara membuat kata. Susunan dari bangunan satu kata
itu dipelajari di ilmu sorof, bukan di ilmu nahu. Sehingga ilmu nahu tidak mengajari Anda gimana Ustadz cara buat fi'il madhi, tidak diajari di ilmu nahu. Di ilmu nahu hanya dikasih tahu kalau ciri-cirinya begini, ini fi'il madhi. Dia cuman membahas akhiran dari fi'il madhi, yang mana nanti itu menjadi salah satu ciri-cirinya. Nah, akhiran dari fi'il madhi ini adalah yang dibahas di ilmu nahu. Atau fi'il mudhari, akhirannya apakah marfu', mansub, majzum, dibahas di ilmu nahu. Tetapi cara membuatnya dipelajari di ilmu sorof. Jelas ya teman-teman ya? Jadi, kalau garis besar biar antum mudah ingat apa perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof. Kenapa dibagi dua ilmunya? Kenapa nggak dijadikan satu saja gitu ya? Sebenarnya dahulu kala, pernah saya jelaskan di penjelasan webinar saya tentang sejarah ilmu sorof, bisa dicek di YouTube, ketik saja sejarah ilmu sorof. Kayaknya mungkin dari kita yang menjelaskan tentang materi itu ya, sangat jarang ada orang menjelaskan tentang sejarah ilmu sorof. Silakan dicek, ada di YouTube. Rekaman saya jelaskan dalam waktu 1 jam lebih. Di situ saya jelaskan secara sejarah, secara historis, memang ilmu nahu dan sorof dulunya adalah satu kesatuan ilmu. Baru kemudian dipisahkan karena dilihat bahwa pembahasan masing-masingnya ini berbeda. Ketika berbeda, maka tidak bisa dicampur begitu saja agar orang lebih fokus kan. Maka dipisah nahu sendiri, sorof sendiri. Nahu itu membahas bagaimana kata tadi diletakkan dalam kalimat. Berarti bagaimana merangkai kalimat. Tetapi bukan sekedar merangkai kalimat, tetapi di ilmu nahu dibahas per kata tadi di dalam kalimat punya jabatan apa. Oh, ada yang manajer misalnya kalau dalam perusahaan ya. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi admin, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pembersih, macam-macam ya. Masing-masing punya jabatannya. Begitu juga kata di dalam kalimat, masing-masing memiliki jabatannya sendiri-sendiri. Ada yang fa'il, ada yang maf'ul bihi, ada yang majrur, ada yang mudhaf ilaih, ada yang macam-macam. Semua ini dibahas di ilmu nahu. Sedangkan ilmu sorof, dia fokus dalam membentuk kata tadi dari susunan-susunan hurufnya. Dari akar kata dan huruf-huruf tambahannya kalau ada. Itu pembahasan ilmu sorof. Sehingga tidak lagi dikatakan atau ditanyakan, Ustadz, saya ingin belajar cara membuat fi'il madhi kok nggak ada di nahwu wadih. Ya memang bukan pembahasannya. Seperti Anda mencari rumus kimia di buku fisika, nggak ketemu. Jelas ya? Baik. Di dalam dua bagian ini, mohon maaf untuk yang akhwat dimatikan saja kameranya. Nanti ya ikhwan tidak fokus ya. Ngeliatin akhwatnya nanti. Jadi dimatikan saja kameranya. Nah, yang kanan dan yang kiri ini adalah dibedakan. Kelompok yang fi'il madhi adalah yang kanan yang warna kuning. Ini fi'il apa? Al-madhi. Saya nggak tahu apakah penjelasan saya yang cepat seperti tadi itu lebih antum cocok ataukah yang pelan-pelan, karena saya bisa ngajarin dua versi. Mau ngajarin yang versi full cepat bisa insyaallah. Mau ngajar yang pelan-pelan sekali juga bisa. Saya nggak tahu yang mana yang antum cocok ya. Silakan diikuti saja, ambil yang bermanfaat. Kemudian kalau yang versi fi'il mudhari' adalah yang di sebelah kiri. Baik. Sebenarnya antum sudah bisa melihat pola yang mirip, kesamaan dari semua contoh. Betul ya? Ini langsung saya bahasakan dari maksud yang dijelaskan oleh pengarang di dalam Al-Bahath di sini, langsung saya bahasakan dengan sederhana di sini ya. Antum langsung ambil kesimpulannya saja. Enggak perlu capek-capek kita membaca teks satu persatu apa maksudnya, enggak. Saya tidak mau itu, saya di sini hanya menyederhanakan sesuatu yang mungkin masih terlihat rumit bagi sebagian orang. Nah, antum lihat kesamaannya apa? Selalu ya, model Nahwu Wadih Jilid 2 atau Nahwu Wadih Jilid 1 pun memberikan contoh, lalu Anda lihat pola-pola contoh tadi, lalu Anda akan menyimpulkan kesamaan dari semuanya, kesimpulan tadi dibungkus dalam kaedah. Sehingga Anda memunculkan kaedah dilihat dari banyak sampel. Setelah sampelnya tadi menunjukkan mengarah kepada satu hal yang sama, maka Anda simpulkan sesuatu. Ini yang diajarkan dalam Nahwu Wadih, berbeda dari kitab-kitab Nahwu lain. Kitab-kitab Nahwu lain memberikan Anda kaedah dulu, baru kasih contoh. Di Nahwu Wadih dibalik, contoh dulu baru kasih kaedah. Dan Anda sendiri yang menyimpulkan kaedahnya tadi, atau Anda dipancing untuk menyimpulkan, baru kemudian dicocokkan dengan kesimpulan yang diberikan oleh pengarang. Baik. Di poin sebelah kanan, yang warna kuning semua itu, apa kesamaannya? Coba antum lihat. Semuanya memiliki kesamaan. Berakhiran yaitu? Huruf ta. Berakhiran huruf ta, sakinah, tak sukun.
Ya, berarti di sini punya kesamaan berakhiran ta sukun. Betul? Baik, sekarang antum lihat di yang fi'il mudhari, kesamaannya yang warna biru semua itu. Apa kesamaannya? Berakhiran dhamma. Berakhiran dhammah, betul. Tapi ada yang lain, kalau berakhiran dhammah itu kan Diawali tergantung dengan ta. tergantung hukum i'rabnya ya. Misalnya lagi Diawali- marfu berarti dhammah. diawali dengan ta. Semuanya memiliki Diawali kesamaan dengan yaitu berawalan huruf Ta. ta. Ta-nya di sini disebut dalam ilmu nahwu dengan ta mutaharrikah. Apa namanya? Mutaharrikah. Berharokat. Kalau secara bahasa artinya bergerak. Lawan dari mutaharrikah adalah sakinah. Apa sakinah? Diam. Sakinah artinya diam. Waqaf. Sukun. Makanya sukun itu bukan harokat. Ini hal yang salah diajarkan di TPA, anak-anak kecil belajar baca Iqra, belajar baca Al-Quran. Mereka dikasih tahu bahwa harokat ada 4. Fathah, dhammah, kasrah, sukun. Sukun bukan harokat. 4 ini disebut dengan baris atau syakl. 3 yang harokat, yang 1 sukun. Sukun lawan dari harokat. Lawannya, bukan termasuk dari harokat. Ini saya ulang berkali-kali, sering sekali karena banyak sekali kesalahan kaprah bahasa Arab dimulai sejak mereka belajar baca Quran. Waktu kita kecil, masih banyak sekali kesalahan-kesalahan, di antaranya hal ini, termasuk juga di antaranya pembedaan antara hamzah dengan alif, juga masih banyak salah, termasuk juga membedakan antara alif maksurah dengan ya, itu juga masih banyak salah. Karena ketika masih kecil, kita diajarkan dengan pelajaran yang salah. Baik, di halaman 189 untuk versi Arab, kita di sini, atau yang di versi Indonesia, halaman 182, dicari saja judulnya ini. Tanda-tanda mu'annas pada fi'il. Baik, berarti kita sudah bisa kita simpulkan, simpel sekali materi kita kali ini, tidak banyak ya. Pertama, kaidah yang pertama kita lihat, dijelaskan oleh pengarang di sini, idza kana al-fa'ilu mu'annatsan, kana al-fi'lu mu'annatsan. Apabila fa'il atau pelakunya adalah perempuan, mu'annas. Tapi istilah mu'annas, ya, istilah mu'annas lebih, bisa dibilang lebih luas dari sekedar perempuan ya, karena nanti antum belajar mu'annas ini ada banyak versi. Misalnya matahari termasuk mu'annas, padahal dia tidak memiliki kelamin. Bumi termasuk mu'annas, ard ya, dalam bahasa Arab. Sama juga langit termasuk mu'annas, dan banyak lagi seperti anggota tubuh yang berpasangan, ain, mata, itu mu'annas. Perempuan, padahal dia tidak memiliki jenis kelamin. Jadi istilah mu'annas dan mudzakkar lawannya dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih luas dari sekedar jenis kelamin. Bisa dipahami ya? Idza kana al-fa'ilu mu'annatsan, kalau pelakunya adalah perempuan, mu'annas, maka fi'ilnya juga ikut. Kata kerjanya ikut gender dari pelaku. Walaupun tidak berlaku secara mutlak karena ada ayat-ayat yang menyelisihi kaidah ini. Misalnya dalam Al-Quran, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ, di dalam surat Yusuf. Tapi kita tidak bahas lebih detail tentang masalah perbedaan para ulama nahwu dalam masalah ini, karena kita masih versi pemula. Itu ya. Jadi antum ikut aja versi kaidah asal yang seperti ini yang memudahkan antum. Kalau pelakunya perempuan, maka fiilnya juga ikut perempuan. Kaidah yang kedua, alamatut ta'nits fil fi'lil madhi ta'un sakinatun fi akhirih. Tanda atau ciri-ciri dari muannas pada fi'il madhi adalah ta sukun di akhirannya. Ini tadi kaidah yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pada fi'il mudhari'. Ini tadi fi'il madhi, yang berikutnya adalah fi'il mudhari'. Apa ciri-cirinya? Ta'un mutaharrikatun fi awwalihi. Tak berharokat di awalannya. Jadi bedanya simpel saja, sederhana. Kalau fi'il madhi, tak sukun di akhir. Kalau fi'il mudhari',
tak berharokat. Sebenarnya harokatnya hanya fathah atau dhammah. Tidak ada awalannya itu kasrah kalau fi'il mudhari ya. Tidak bisa dibaca ti. Jadi hanya antara dua, antara fathah atau dhammah. Untuk taknya ini tadi ada di awal. Nah, saya ulangi lagi mungkin bagi yang terlewat tadi atau tidak fokus, misalnya bahwa mempelajari bentuk-bentuk fi'il madhi dan mudhari, cara membuat fi'il madhi dan fi'il mudhari tidak dipelajari di ilmu nahwu, tetapi dipelajari di ilmu shorof, yang dikenal dengan pola-pola kata atau disebut dalam bahasa Arab dengan istilah wazan. Al-wazan. Apa wazan? Misalnya wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, atau fa'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, tafa'ala yatafa'alu, istaf'ala yastaf'ilu, dan seterusnya. Ini adalah semua bentuk fi'il yang dipelajari di dalam ilmu shorof. Maksudnya sebagian yang banyak sekali bentuk-bentuknya dipelajari di dalam ilmu shorof. Tidak bisa tidak. Jadi misalnya dari sekarang, saya belum pernah Ustaz belajar ilmu shorof, mulai cari. Bisa pilih ada program yang gratis, dicari di YouTube banyak banget, atau mau yang kelas berbayar juga macam-macam, tidak harus di tempat kita juga, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang tersedia, ada lembaga offline di tempat antum, misalnya ada masjid yang mengajarkan, cari kajian-kajian ilmu shorof, pelajari, agar Anda bisa membuat kata kerja, fi'il. Jelas ya insya Allah ya. Kita lanjut kepada latihan 1. Baik, ini ada pertanyaan dulu. Bagi yang mau bertanya dipersilakan tentang materi barusan, yaitu tentang kaedah tanda-tanda mu'annats pada fi'il. Sederhana ya. Hanya itu saja yang dipelajari di sini. Tentu ada yang lebih dalam di sini seharusnya ya. Misalnya berakhiran nun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan, tidak disebut di sini. Nun niswah tidak disebut, padahal dia bisa menjadi ciri untuk yang versi madhi dan sekaligus yang mudhari'. Tapi tidak dibahas, karena ini memang hanya pembukaan saja. Baik. Ini ada pertanyaan, kitab nahwunya yang seperti apa kalau kami mau beli, yang saya share di grup ya. Itu harganya sekitar 20.000 versi terjemah. Kalau tertarik versi terjemah, kalau tertarik versi Arab juga banyak dicari di Shopee, Tokopedia ada banyak. Atau enggak apa-apa, enggak harus memiliki, bisa dengan cari PDF-nya yang versi Arab boleh juga, enggak masalah. Tapi saya selalu anjurkan agar memiliki versi fisik. Syukur-syukur punya ya di rumah masing-masing. Tapi Ustadz, saya enggak ada uang Ustadz. Mohon maaf. Kita maklum ya. Memang para penuntut ilmu memang diuji dengan cobaan harta pasti selalu ya. Man talabal hadits aflas, kata para ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu hadits pasti dia akan bangkrut. Enggak punya uang pasti. Para ulama seperti itu di masa lalu. Enggak punya uang kalau menuntut ilmu pasti ya. Sulit uang. Dan itu juga saya alami dulu ketika saya belajar di Yaman. Saya bahkan selama 1 bulan atau hampir 1 bulan tidak punya uang sama sekali. Benar-benar nggak punya uang. Satu real Yaman pun nggak punya sama sekali. Waktu dulu di Yaman. Benar-benar nggak punya uang. Benar-benar perjuangan luar biasa ketika belajar dulu ya. Dan termasuk ketika di Libya, antum tahu juga perjuangan para murid-murid yang dulu juga setiap hari kita sulit mencari makan, uang juga sulit untuk uang bulanan ya, nggak punya uang segala macam, itu hal yang biasa. Maka bisa dimanfaatkan dengan menggunakan PDF. Sambil suatu saat saya insya Allah kalau punya uang, saya beli bukunya untuk menghormati penerbitnya, terus nanti saya pakai di rumah untuk mengajar. Saya simpan, suatu saat saya butuh, saya cek lagi materinya tadi, ketika saya mau ingat-ingat lagi kaedahnya, atau ketika saya mau mengikuti ujian misalnya ya. Berikutnya ada dari Saudari Aminah, cara membedakan dengan yang dhamir anta li mudzakkar. Bagaimana Ustaz? Oh ya. Bagaimana membedakan versi mudhari' antara yang untuk satu orang perempuan, yaitu hiya, dengan versi anta, laki-laki, yaitu satu orang laki-laki anta. Jadi kata tal'abu ini bisa dipakai untuk dua. Bisa dipakai untuk hiya, bisa juga untuk anta, laki-laki. Bagus ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini, karena berkaitan sekali ya. Jadi, ciri-ciri atau bentuk pola wazan untuk pelakunya, dia perempuan atau kamu laki-laki, itu sama. Sama persis, tidak ada bedanya di semua wazannya. Tidak ada beda sama sekali. Terus gimana cara taunya? Dilihat dari siyak. Apa itu siyak? Siyak itu rangkaian kalimatnya mengarah kemana. Siapa pelakunya? Akan kelihatan. Misalnya di sini langsung ketahuan pelakunya adalah Fatimah, atau Zainab, atau Hirrah,
atau fa'rah, atau syah, dan seterusnya di bawahnya itu ya. Ketahuan, kalau pelakunya udah ketahuan, alhamdulillah ketahuan. Kalau misalnya nggak ketahuan, ya dilihat, berarti domir tersembunyi. Kalau nggak kelihatan fa'ilnya, berarti kan domir tersembunyi. Domir tersembunyi belum kita pelajari ya. Insya Allah beberapa pertemuan yang akan datang akan kita pelajari secara khusus yang disebut dengan kata ganti tersembunyi. Nggak kelihatan dan dia namanya kata ganti, berarti dia mengganti sesuatu yang lain. Kalau mengganti sesuatu yang lain, berarti dia kembali kepada sesuatu yang sebelumnya. Makanya kita bilang, cara mengetahuinya dari siak keseluruhan rangkaian kalimat mengarah kemana. Baik, dilihat, sebelumnya dia membahas apa. Maka ketahuan pelakunya siapa. Dan memang masalah mengetahui domir inilah yang menjadi hal yang tidak bisa Anda pelajari hanya bermodalkan ilmu menerjemah, tapi harus kuat ilmu nahu. Tidak bisa sekedar ilmu menerjemah pakai kamus, tidak bisa. Ini bagi yang masih versi-versi kayak gini masih gampang ya, tapi kalau antum mempelajari di kitab-kitab ulama, terutama di kitab usul fikih, itu banyak sekali pengembalian domir, kita bingung, ini domirnya dikembalikan kemana? Yang dimaksud domirnya dikembalikan kemana? Dan itulah yang membedakan seorang alim dengan seseorang yang tidak alim. Di situ nanti masalah pengembalian domir. Lanjut ya. Yang PDF Arab bisa dicari di internet banyak banget ya. Apakah tak ta'nis dengan tak sakinah itu sama? Iya, tak ta'nis di sini ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Namanya seperti itu ya. Namanya begini. Nama lengkapnya ta'ut ta'nis as-sakinah. Apakah sama? Ya beda. Kalau cuma ta'ut ta'nis tak perempuan. Kalau tak sakinah tak sukun. Belum tentu dia tak perempuan. Tapi yang kita bahas sekarang ta'ut ta'nis as-sakinah. Nah, ciri-ciri mu'annats yang lain yang ditanyakan di sini adalah tak marbutah, itu dipelajari di pertemuan yang akan datang khusus untuk ciri-ciri isim. Belum dibahas di sini. Baik. Pertanyaan berikutnya ada mu'annats bukan hanya jenis sama yang punya. Maksudnya gimana pertanyaannya? Berarti mu'annats bukan hanya jenis sama yang punya pasangan. Saya nggak paham pertanyaannya ya. Baik, kita lanjutkan. Di latihan 1. Letakkan fa'il dan maf'ul bihi pada tiap-tiap fi'il di bawah ini. Baik, Anda disuruh mengarang. Kayaknya rangkaian terjemahnya kurang tepat ya. Maksudnya tempatkan di sini berarti jadikan di dalam kalimat. Nanti ada fa'ilnya dan ada fi'ilnya. Begitu kira-kira ya. Mudah banget ini. Coba sambil latihan, tentu tidak kita bahas semua, sebagian saja. Siapa siap? Klik tombol angkat tangan. Yang siap menjawab, letakkan dalam kalimat. Taghsilu, berikan fa'il dan berikan maf'ul bihinya. Yuk, mari. Siapa yang siap? Solin, boleh. Taghsilu. Taghsilu Muhammadun Bukan al-qami. Muhammadun. Terus Kan katanya tadi perempuan taghsilu. taghsilu Muhammad kan bukan nama perempuan ya. Taghsilu. Taghsilu Zainabu Mm-hmm. al-qamisa. Al-qamisa. Boleh. Al-qamisa. Seperti ini ya teman-teman ya. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Terus berikutnya. Di sini ada kata yashtari, bentar. Yashtari ini bukan versi perempuan ya. Kita langsung pilih yang versi perempuan. Tabakhatnya, ini paling sering nih. Tabakhat. Pakai kha. Khairun nisa, boleh, silakan. Letakkan dalam kalimat. Mana ikhwan juga? Khairun nisa, boleh dijawab. Raida Salma, boleh. Tabakhat. Silakan Raida. Letakkan dalam kalimat. Tobakot Fatimatu Ar-Ruzza. Boleh. Bagus.
Berikutnya qadhafa ini tapi laki-laki, kita ambil yang perempuan aja. Nadhamat. Nadhamat artinya menyusun, sama dengan rattabat sebenarnya ya. Siapa yang siap? Nadhamat. Menyusun, merapikan. Madinah, silakan. Ana Ustaz. Ya. Nazomat Mm-mm. Nazomat Zainabu Mm-mm. al-kitabah Al-kutubah. al-kutubah. Karena di sini nyusun ya, nyusun Jamak. benda yang banyak pasti, bukan cuma Oh, satu. Oh iya. Bagus. Al-kutubah. Kita lanjutkan yang versi berikutnya, latihan 2. Buatlah tiap isim di bawah ini sebagai fa'il bagi fi'il yang sesuai. Kita mulai dengan kata al-ummu. Jadikan fa'il. Letakkan dalam kalimat. Siapa siap? Khairun Nisa boleh? Ikhwan ini mana nih? Ikhwan hilang ya. Dulu awal-awal belajar ini ikhwannya Masya Allah paling semangat. Saya nyari akhwat ini kok nggak ada yang bisa. Sekarang kebalik ya. Ikhwannya kalah sama perempuan. Adik, ikhwan. Katanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini. Gimana? Tidak pantas lelaki memimpin perempuan kalau begini. Harus memantaskan diri. Kapan lelaki pantas memimpin perempuan? Kalau berilmu ya. Baik. Mana ikhwan? Khairun Nisa, silakan. Gak ada suaranya Khairun Nisa. Mana ikhwan yang lain yuk? Semangat mencoba. Ya, Diandra Fadil. Dinyalakan klik tombol angkat tangan ya kalau mau menjawab. Tabakhatil ummu at-ta'amah. Apa? Coba diulangi lagi. Tabakhatil ummu at-ta'amah. Betul, tabakhat. Jadi yang namanya fa'il itu disebut setelah fi'il. Jadi jangan bilang al-ummu tabakhat at-ta'amah. Secara makna betul, tetapi nanti al-ummu bukan menjadi fa'il, tetapi sebagai mubtada. Karena semua kata benda ada di awal kalimat pasti mubtada. Maka kalau mau menjadikan al-ummu sebagai fa'il harus disebut setelah fi'il. Tabakhatil ummu at-ta'ama. Teman-teman boleh lihat di kamus, cari, aduh Ustaz saya nggak tahu artinya apa. Lihat di kamus nggak apa-apa untuk merangkai kalimat. Kapan lagi mencoba kalau bukan sekarang? Nggak mungkin bangun-bangun terus manggil anaknya suruh merangkai kalimat, kan nggak nyambung ya. Mumpung sekarang waktunya. Bisa merangkai kalimat, sekarang dipakai waktu kesempatan ini. Berikutnya, an-namlatu. Siapa yang siap? An-namlatu. An-namlatu. Semut. Ana Ustaz. Bukhari boleh. Siapa di sini tadi Mas? Klik tombol angkat tangan ya agar saya tahu siapa yang bersuara. Karena ini banyak. Kalau saya scroll ke bawah nanti nggak ketemu. Siapa yang siap? Bukhari. Raida Salma lagi sudah tadi ya. Iqbal boleh, Iqbal. An-namlatu. Ini tidak ada latihan i'rab teman-teman di sini ya. Tidak ada latihan i'rab. An-namlatu. Akalat an-namlatu at-ta'ama. Boleh. Akalatin namlatu at-ta'ama. Atau misalnya hamala. Paling gampang ya. Hamalat an-namlatu at-ta'ama. Boleh. Berikutnya. At-tilmidatu. Ini. Siapa yang siap? Ikhwan akhwat, mari. Coba merangkai kalimat. Ayo. Ini saja orangnya ya. Boleh Khairun Nisa. Talabatit tilmidatu al-ilma. Talabat, bagus. Talabatit tilmidatul ilma. Ada yang bertanya pasti, kok itu jadinya taknya jadi kasroh? Katanya tak sukun. Sukun bertemu sukun, maka sukun yang pertama jadi kasroh. Itu alasannya, supaya bisa dibaca.
Kita lanjut ke latihan 3. Tulis kata-kata di bawah ini. Bentar, saya nggak suka versi terjemahnya. Khawatir ada salah situ ya. Tulislah kalimat-kalimat di bawah ini setelah meletakkan atau menjadikan fa'il yang mudzakkar menjadi fa'il muannats. Jadi Anda ubah. Pelaku yang tadinya mudzakkar, Anda ubah menjadi muannats. Bisa ya? Saya kasih contoh di versi nomor 1. Syakaral waladu ummahu. Anak laki-laki itu berterima kasih kepada ibunya. Gimana kalau kita ubah fa'ilnya? Yang mana fa'ilnya dulu kita cari? Yang mana di sini? Al-waladu, anak laki-laki. Kita ubah jadi anak perempuan. Apa bahasa Arabnya? Syakarul waladatu ummu. Al-bintu ya? Al-bintu. Al-bintu saja yang paling sering dipakai. Syakaratil bintu ummaha, bukan ummahu lagi. Ummaha, ibunya. Baik, nomor 2, siapa siap? Siapapun boleh, klik angkat tangan dulu ya, tapi biar saya tahu. Coba klik angkat tangan yang siap menjawab. Bukhari boleh, Bukhari. Dari tadi Bukhari angkat tangan, tapi disuruh bersuara enggak ada. Bukhari. Tahmilul ba'i'atu. Tahmilul ba'i'atu. Taqala. Betul. Yahmilu diubah jadi tahmilu. Al-ba'i'u jadi al-ba'i'atu. Ya'atu. Terus? Burtaqala. Al-burtuqala tetap tidak dikasih ta' marbutah. Tidak ada kaitannya di sini. Dan kalau burtuqal dikasih ta' marbutah nanti maknanya satu. Tapi kalau burtuqal gini jenis. Tapi kalau burtuqalah satu buah jeruk. Itu bedanya. Jadi fa'ilnya adalah al-ba'i'u. Nomor 3. Siapa yang siap? Rani Syafitri ya, boleh Rani. Turabbi al-fallahatu ad-dajaja. Boleh, betul ya. Turabbi. Apa turabbi artinya ini? Memelihara. Memelihara di situ ya. Memelihara di sini maksudnya beternak. Jadi bahasa Arabnya peternak itu murabbi, salah satunya. Jadi turabbi al-fallahatu ad-dajaja, tetap ya, tidak jadi ad-dajajata. Yang diubah hanya fa'ilnya dan apa yang menjadi kelaziman untuk diubah. Di antara kelazimannya yang sudah kita pelajari tadi apa? Kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya ikut jadi perempuan juga. Jelas ya? Baik. Berikutnya, kita lanjutkan dulu. Bentar, ini ada latihan, berapa latihan ini? Cukup insya Allah waktunya ya. Nomor 4. Raida Salma, boleh? Coba dibaca. Raida Salma. Yang lain mana? Yang mau mencoba merangkai kalimat, ubah fa'il mudzakkar menjadi mu'annas. Silakan. Mana ini? Yang siap. Solin, boleh Solin? Nomor 4. Sya'aratil faqiratu. Itu salah ya, bukan sya'ara. Kalau sya'ara nanti artinya membuat syair. Seharusnya gimana? Sya'ura. Aitnya di dhammahkan kalau mau berarti merasa. Sya'ura, merasa. Tapi kalau Anda tulis sya'ara, lihat, cuman beda harokat, maknanya beda. Kalau sya'ara artinya membuat syair, membuat puisi. Tapi kalau sya'ura, merasakan sesuatu. Sya'ura al-faqiru bil bardi. Terus diubah jadi versi perempuan gimana? Sya'uratil faqiratu bil bardi. Betul, tinggal ditambahi ta sukun setelah fi'il madhi, lalu pelakunya tadi tinggal dikasih ta marbutah al-faqiratu. Gampang ya? Berikutnya, nomor 5. Siapa yang siap? Madinah, boleh. Adorokil musafiratu. Adroka, bukan adroki.
Jadi tad ya Ustazah. Ustaz. Tak sukun kan? Berarti gimana? Tadarakal Ada musafiratul. rokat. Ini ya. Tadarakal Bukan musafiratul tadroka. qitara. Ini fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Oh, Ada rokatil. Atrokatil musafiratul qitara. Qitara, betul. Adroka itu menemui, mendapati, kesampaian. Itu ya, adroka ya. Lawannya adalah fata. Fata kelewatan, luput dari dia. Ya. Nomor 6. Enggar, boleh. Tuhibbul mu'allimatul mujtahidu. Bukan mujtahidu. Maf'ul bihi harusnya gimana? Al-mujtahida. Mujtahida. Maf'ul bihi. Ini salah kitabnya memang ya. Banyak sekali salahnya di kitab ini. Lumayan buat pembelajar, jadi pada belajar, pada dites ya. Apakah ilmu nahunya terpakai di sini, ketahuan di sini ya. Dan memang penerjemah kitabnya ini ternyata banyak tidak tahu ilmu nahu ya. Mohon maaf sekali di sini ya. Terus terang kita katakan begitu. Kasihan orang yang beli terus tidak tahu yang mana yang salah, mana yang benar, ikut aja yang di dalam kitab ini. Tuhibbul muallimatul mujtahida. Bagus. Ahsan. Kita lanjut kepada latihan di bawahnya. Yang sekarang versi sama aja di sini ya. Oh, ini versi muannats diubah jadi mudzakkar. Kalau di latihan 4. Fa'ilnya tadi muannats diubah jadi fa'il mudzakkar. Siapa yang siap? Pak Agus, boleh nomor 1. Khafatil. Pak Agus? Tidak ada suara ya? Oh, saya kira Pak Agus angkat tangan. Salah. Saya salah lihat. Saya kira Pak Agus angkat tangan. Diandra Fadil, boleh. Nomor 1. Khafat. Khafal qittu al-kalba. Khafal qittu. Jadi di sini yang versi laki-laki. Khafa. Al-qittatu jadi al-qittu. Nomor 2. Raida Salma, boleh. Ta'kulul himaratul birsima. Ubah jadi laki-laki. Raida Salma tidak ada suara. Iqbal, boleh? Ya. Iqbal. Himaru. Betul. Ya, kulul himaru al-birsima. Jenis rerumputan ya. Salah satu jenis rerumputan namanya al-birsim. Ya, kulul himaru. Biasanya kalau model kata seperti birsim seperti ini ya, biasanya kata serapan. Diserap dari bahasa lain. Entah dari bahasa Persia atau bahasa yang lainnya. Terus lanjut nomor 3. Nur Jamilah, boleh. Yashkul maridul alama. Yashku. Jadi kalau versi laki-laki depannya jadi ya. Kalau perempuan depannya tak. Kalau laki-laki depannya ya. Yashku. Al-maridu. Al-maridatu perempuan, al-maridu laki-laki. Bagus. Nomor 4. Bukhari. Ya, Bukhari, boleh. Ahsanatal qari'u al-qira'ata. Ahsana ya. Tadinya ahsanat, jadikan ahsanal qari. Nah, ini gimana cara baca, cara tulisnya? Al-qari'u, hamzahnya gimana cara nulisnya? Ada yang tahu? Gimana cara nulis hamzah pada kata al-qari'u? Diletakkan di atas huruf ya tanpa titik. Seperti ini. Dipelajari di ilmu imla ini ya, cara penulisan hamzah. Ahsanal qari'ul qira'ata. Nomor 5. Boleh Madinah, Madinah Koko. Nomor 5. Abatal mar'u. Salah, itu bukan ta'aba, harusnya apa? Ada yang tahu? Ta'iba, Ustaz. Ta'iba, ainnya pakai kasroh, pakai wazan fa'ila, wazan alima ya'lamu. Ta'ibatil mar'atu minal
Masyi. Kalau laki-laki gimana? A. Gimana? Jadi yang bat Itu bukan. fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madi. Madi ya? Mudhari. Fi'il madhi. Nah, gimana berarti? Ta'aba. Ta'iba. Tadi kita Ta'iba. udah koreksi ya. Ta'iba harusnya. Ta'iba. Ta'ibal Terus mar'u. al-mar'atu diubah jadi al-mar'u, betul. Ta'ibal mar'u minal masyi. Betul seperti itu ya. Ta'ibal mar'u minal masyi. Nomor 6. Tolin boleh. Tu'aqibu. Yu'aqibu Dijadikan an-nadhiru yu'aqibu an-nadhirul bait. Apa itu? an-nadhiru An-nadhirul binta an-nadhirul binta al-muhmalata. Sebenarnya nadhir di sini diartikan pemilik sekolah oleh dia ya. Kurang tahu, ini maksudnya seharusnya bukan pemilik sekolah sih. Karena nadhir ini umum, orang yang melihat, maksudnya di sini pengawas. Pengawas ya. Orang yang fokus mengawasi disiplin sekolah. Latihan 5 dan latihan 6 ini hanya mengarang, yang biasanya kita lompati selalu ya. Untuk latihan yang mengarang seperti ini, misalnya di latihan 5 letakkan misalnya 4 kalimat di dalamnya fi'ilnya berupa fi'il madhi, fa'ilnya mu'annats, maf'ul bihinya mudzakkar. Nah, ini dimain-mainkan seperti ini. Macam-macam ya. Nomor 2 berubah lagi, nomor 3 berubah lagi. Atau di nomor 6 di situ sif kullama ta'maluhul mar'ah, jelaskan apa yang dilakukan oleh perempuan idza aradat sun'al khubz. Kalau dia mau membuat roti min awal syira'il qumh, dari awal dia membeli gandum ila ayyasira khubzan, sampai berubah gandumnya menjadi roti. Apa saja yang dia lakukan? Musta'milan jumalan fi'liyatan madawiyatan wa mudhari'iyatan. Jadi di sini cuman kan orang Indonesia nggak membuat roti ya, perempuan ya. Kalau yang di Arab sana, perempuan-perempuannya tahu cara membuat roti. Mulai dari gandum mereka tahu sampai menjadi roti. Orang Indonesia nggak tahu karena nggak makan roti. Tahu-tahu beli aja gitu supermarket ya. Jadi ini nggak mungkin antum tahu langkah-langkahnya apa yang dia lakukan. Jadi kita lompati untuk latihan 6, latihan 5 pun kalau antum bisa bagus ini kalau ada yang bisa. Coba deh kita pilih salah satu aja. Yang nomor 4, yang paling sulit nih. Buat satu kalimat saja. Di dalamnya ada fi'il mudhari'. Manfi bilan, dinafikan dengan kata lan. Pelakunya adalah perempuan. Yuk mari, siapa yang bisa? Pakai kata lan. Pelakunya mu'annas. Siapa yang siap? Coba saya turunkan dulu. Angkat tangannya ya. Diandra Fadil boleh? Bisa? Letakkan dalam kalimat. Afwan. Lan tadhhaba Zainabu ilal madrasati. Bagus, boleh seperti itu. Lan, dikasih lan artinya tidak akan, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yaitu huruf yang menasobkan fi'il mudhari'. Lan tadhhaba, apa tadi? Zainabu. Cukup begini saja sudah selesai. Lan tadhhaba Zainabu. Sudah jadi kalimat yang sempurna. Nah, ini kalau Anda ingin benar-benar bisa bahasa Arab, latihan merangkai kalimat. Banyak yang bilang, Ustadz, saya ingin bahasa Arab itu biar bisa ngomong bahasa Arab lancar. Iya, Anda bisa ngomong bahasa Arab lancar kalau Anda bisa merangkai kalimat. Kalau nggak bisa merangkai kalimat, ya nggak bisa ngomong. Kan gitu simpelnya ya. Kalau buat merangkai kalimat saja tidak bisa, apalagi ngomong kan. Nah, untuk Anda bisa ngomong, lancarkan dulu merangkai kalimat. Membuat kalimat, kalau sudah bisa, insya Allah ngomongnya juga bisa. Begitu ya. Barakallahu fiik, kita cukupkan di sini dulu. Di pertemuan akan datang kita lanjutkan pada materi berikutnya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda mu'annats pada isim, kalau barusan pada fi'il saja. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.
Dan ini sebenarnya kita barusan buat program khusus bagi teman-teman yang ingin lebih intensif lagi dalam belajar ya. Maksudnya dalam belajar apa, Ustaz? Dalam belajar ilmu nahwu, ilmu shorof secara khusus ya. Kita buatkan program khusus yang antum bisa lihat di tampilan ini, akan saya share nanti PDF-nya ya. Kita buat kelas online yang fokus sekitar 60 jam supaya bisa baca kitab Arab Gundul dan di dalamnya sudah mempelajari 60% kosakata Al-Qur'an. Dan nanti kita share aja PDF-nya kepada antum, kalau antum tertarik silahkan, tapi yang mengajari bukan saya, ada pengajar-pengajar kita dari berbagai macam alumni di Timur Tengah atau cabang-cabangnya. Barakallahu fikum, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.